Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat motivator Banua dimanapun Anda berada semuanya. Topik bahasan kita hari ini adalah tentang cerita viral pelajar SMK tendang nenek-nenek. Apakah menjadi bukti kegagalan pendidikan kita? Sahabat Banua semuanya, beberapa rekan saya meminta saya untuk membahas tentang topik ini karena memang ceritanya sangat viral. Videonya menyebar di berbagai grup WA dan Telegram anak-anak didik kita. Jadi mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri ada segerombolan anak-anak SMA atau SMK yang menendang seorang nenek yang memang belakangan disinyalir bahwa nenek ini ternyata salah satu pasien ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Nah, cuma bukan masalah gangguan jiwanya. Yang kita sorot di sini adalah perilaku anak-anak ini. Kenapa anak-anak kita sekarang begitu mudahnya melakukan bullying, melakukan tindak kekerasan kepada orang-orang yang kadang-kadang itu kita pikir ini adalah justru orang yang memang harus kita lindungi. Nah, beberapa waktu yang lalu saya juga membahas tentang pelecehan seksual yang terjadi di dunia pendidikan, yang mana rata-rata korbannya itu adalah orang-orang yang dalam status posisi itu secara fisik, secara mental mereka itu lebih lemah daripada pelakunya. Nah, apakah ini menjadi bukti bahwa sistem pendidikan kita ini telah gagal dalam mencetak anak-anak kita menjadi lebih bermartabat, menjadi lebih self confidence-nya terbangun, kemudian berakhlak kepada orang lain? Apakah ini menjadi bukti? Nah, tentunya karena pelakunya ini berseragam, seragam sekolah, otomatis biasanya perhatian orang itu yang paling disalahkan itu adalah pihak sekolah atau dalam hal ini guru. Karena berseragam, apapun kalau menyangkut seragam sekolah itu yang paling bertanggung jawab tentunya adalah guru sebagai pilarnya. Padahal kita sudah melihat biasanya tertempel di dinding-dinding sekolah itu tertulis bahwa pendidikan adalah tanggung jawab orang tua, pemerintah, dan masyarakat. Jadi ada banyak pihak yang terlibat di situ, lingkungan juga sangat berpengaruh. Namun tidak kita pungkiri bahwa guru memegang tonggak yang sangat penting dalam pembentukan karakter anak didik kita. Nah, kalau saya mengamatinya sendiri, pendapat saya pribadi ini berdasarkan dari yang pernah apa yang saya pelajari, pengalaman dan juga begitu banyak berinteraksi dengan kalangan dari dunia pendidikan, peningkatan anak-anak yang melakukan bullying, kekerasan terhadap sesamanya atau orang yang lebih lemah itu karena saat ini di samping teknologi yang begitu pesat masuk ke kamar tidur kita, bahkan menjadi teman keseharian anak-anak kita, selain daripada itu adalah memang karena format pendidikan sekarang sudah berkiblat ke dunia industri. Jadi pendidikan itu bukan lagi sebagai pusat untuk mendidik adab, akhlak, karakter, perilaku, itu bukan lagi ke sana arahnya. Tapi memang hendak mencetak anak-anak ini menjadi bagian dari industri. Nah, kalau saya lihat di video itu, pelakunya ini adalah anak-anak SMK. Kita lihat tujuan utama SMK itu apa sih? Pertama memang untuk memenuhi pasar mereka. Nah, kebutuhan industri, ada need di situ, ada keperluan pasar yang menginginkan tenaga kerja yang begitu banyak agar jangan sampai terjadi kekurangan di pasar kita, di dunia bisnis, di dunia industri. Maka sekarang pemerintah begitu gencarnya menggenjot SMK. Bahkan di tempat kami banyak sekali SMK-SMK yang tidak mampu menampung permintaan mereka untuk mendaftar di sana siswanya karena membludak sekali. Nah, akhirnya mereka pindah ke SMA-SMA dan aliyah biasanya ya. Artinya
memang dunia industri saat ini membutuhkan dan masyarakat menyambut itu. Masyarakat menyambut, mereka beramai-ramai menyekolahkan anaknya ke SMK dengan alasan bahwa mereka akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Nah, akhirnya paradigma itu mulai bergeser sekarang, di mana dulu sekolah mendidik karakter, akhlak segala macam itu mulai terlupakan. Kalau secara kasarnya itu boleh kita katakan akhlak menjadi tidak begitu penting di sekolah SMK khususnya. Dalam hal ini saya tidak memojokkan salah satu sekolah, tapi yang jelas SMK berdiri di garda terdepan untuk mencetak begitu banyak pekerja di sana. Dari intensinya, niat awalnya saja sudah ke arah sana. Jadi otomatis anak-anak mindsetnya, proses pembelajarannya itu dihantui oleh setiap saat tentang dunia industri. Bekerja, bekerja, bekerja. Bagaimana mencari uang setiap saat yang ada di benak mereka, itulah yang dijejalkan setiap hari. Mindset bahwa mereka harus bekerja, mendapatkan pekerjaan dan sukses. Itu yang ditanamkan terus-menerus. Masalah akhlak itu nomor kesekian, masalah adab nomor kesekian. Kemudian mereka setelah melalui proses selama 3 tahun, nanti di akhir semester itu ada magang. Nah, magang itu pun kan tujuannya memang mereka biasanya akan ditarik. Kebanyakannya akan ditarik oleh perusahaan tempat mereka magang itu untuk langsung bekerja. Nah, kemudian mereka akan menikah dan mewujudkan impian-impian mereka yang sejak lama mereka pendam. Jadi dari sini nampak bahwa sekolah adalah tempat paling utama yang mempengaruhi mindset, di mana anak-anak itu banyak saya temukan, ayo kita manfaatkan masa muda kita ini, masa remaja kita yang 3 tahun ini untuk hura-hura, buat komunitas, buat geng-geng, entah geng yang bermanfaat, positif ataupun negatif, bahkan ada yang sampai merusak. Kita bikin aja, kita nikmati masa muda kita ini, kita habiskan sebelum kita nantinya berumah tangga. Itulah yang tertanam di dalam pola pikir anak-anak muda kita sekarang, yang mana menjadi sekunder buat mereka, bukan lagi kebutuhan primer. Nah, inilah yang bisa saya simpulkan dari tragedi viralnya video ini, di mana video ini kalau menurut saya ini hanya merupakan perwakilan atau gunung es dari sekian banyak kejadian yang lain yang mungkin tidak tertangkap oleh kamera kita. Semoga video ini bisa menginspirasi kepada tokoh-tokoh pendidikan yang lain, juga para pemangku kebijakan, mereka-mereka yang punya power, punya kekuasaan untuk merubah segala macam ke arah kebaikan, khususnya di dunia pendidikan, untuk ayo kita sama-sama rubah mindset bahwasanya jadikan sekolah sebagai sentral peradaban, sentral akhlak, dan sentral kemuliaan manusia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.